aliran sungaimu deras mengalir, tak pernah berhenti, membasahi, menyuburkan, memberkati. Tapi toh kenapa kami kadangkala kering, gersang, jauh dari kesegaran dan urapan-Mu? Karena kami sibuk dengan diri kami sendiri. Karena mata kami tertunduk pada persoalan-persoalan di bawah. Tidak punya waktu seperti Stefanus menengadah ke atas, melihat pintu yang tidak pernah tertutup. Berkati kami semua pagi hari ini. Firman yang bagaikan air yang mengalir itu membasahi, memberkati kami. Haleluya. Dalam nama-Mu kami berdoa, semua berseru dengan riang gembira. Amin. Berikan tepuk tangan sukacita kita bersama. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati. Benar ya? Diberkati ya? Minggu lalu saya mengkhotbahkan tentang Stefanus dalam urapan Roh Kudus, dalam ancaman yang sangat serius. Makin deras memberitakan Kristus sambil menegur tegar tengkuknya orang-orang itu. Ya. Khotbah minggu lalu itu juga undangan bagi kita untuk menjadi Kristen dengan roh yang perkasa, saudara-saudara. Apa ada orang Kristen yang rohnya nggak perkasa? Nggih kata banyak, mencela-menceli jadi Kristennya. Supir saya dulu kalau ditanya orang, walaupun bercanda ya, dia orang Solo Kristen, wah ya lihat-lihat situasi Pak. Kalau aman saya ngaku Kristen, kalau nggak aman saya ngaku. Ada nggak yang rohnya nggak perkasa? Banyak mungkin detik ini di tempat kita duduk bersama, yang malas bersaksi, yang gampang kecentok dan meninggalkan Tuhan tahunan, saudara-saudara. Rohnya tidak perkasa. Sementara hari Rabunya saya dalam khotbah semi PA, saya mengambil dari kitab Amsal tentang binatang-binatang. Ada semut yang rajin, ada pelanduk, ada belalang, ada cicak. Pagi yang diberkati ini tuh, saya juga mau mengkhotbahkan tentang, pokoknya satu kata, jalan. Tapi lengkapnya, jalan apa yang kau pilih? Ya. Mari kita buka dulu Amsal. Amsal Fatsal 30 ayat 19 dan 20. Ya. Temu ya saudara ya. Mulai ayat 18 dulu ya. Ada 3 hal yang menakjubkan bagiku. Bahkan ada 4 yang tidak kumengerti. Nah ini, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis.
Tapi saya mau omong-omong dulu soal jalan. Di Indonesia ini ada banyak macam jalan. Ada jalan kelas 1, mungkin di Bangil ini yang di jalan raya atau yang menuju barangkali Pasuruan atau Surabaya. Ada jalan kelas 1. Nah, bekas supir Damri mungkin tahu ini ya, Pak Catur. Jalan kelas 1. Di Jakarta ada jalan protokol. Ya. Alamatnya Duta Besar, Tamrin dan tapi ada jalan impres atas instruksi presiden. Ada jalan kampung. Ada juga jalan yang disebut jalan tikus. Apa itu jalan tikus, Saudara? Opo ngene tok ora cetha. Hah? Ngene. Jalan potong, jalan singkat, tiba-tiba. Ya. Tapi saya perhatikan di Indonesia ini banyak jalan yang lucu-lucu. Di Jawa Tengah di Weleri, kalau sudah musim tembakau, jalan menuju Semarang, bukan jalan tol ya, itu dibuat jemur tembakau, daun tembakau. Ya. Ada juga yang dibuat jemur padi, saudara-saudara. Untung belum pernah saya lihat jalan dibuat jemur katok, saudara. Untung. Colong, ya. Nah, apalagi jalan ditutup. Saya pernah Natal di Cabang, jalan ditutup, saudara-saudara, untuk dangdutan. Ya kalau 17-an, untuk sunatan, untuk kondangan kawin. Hah? Rasa no kapok satu saat ada jalan ditutup untuk kondangan, diserbu oleh orang-orang yang lagi lapar, saudara-saudara. Hah? Ada. Hah? Nah, belum lagi jalan buntu, jalan dadaan. Apapun jalan itu adalah akses. Jalan itu menghubungkan dari satu tempat ke tempat. Nah, tapi yang dibicarakan Amsal ini sakjane bukan jalan itu, caranya jalan. Si pengamsal ini, saya sempat mikir kurang gawean iki wong yo. Dia memikirkan gaya jalan dari 3 atau 4. Jalan Raja Wali di udara, terbangnya Raja Wali. Bagaimana ia terbang? Di gurun, di badai, salju, topan. Memperhatikan, mungkin juga dengan merenung. Konon burung itu paruhnya macam-macam, karena ada burung yang di tempat beku, ada burung yang di musim tropis. Jalan. Yang kedua, setelah jalan Raja Wali di udara, pengamsal memperhatikan jalan ular di atas cadas. Ya. Pantes Yesus bilang, cerdiklah seperti ular, cerdik dari caranya berjalan.
Nanti saya uraikan. Hah? Tapi tulus seperti burung merpati. Nek lihat licin pinter seperti ular, buahnya. Tapi tidak tulus. Yang terakhir, jalan seorang laki-laki dengan seorang jiwa, waduh, wanita. Saya mulai dengan jalan Raja Wali di udara. Saya punya teman dulu di lingkungan gereja kami di Petamburan. Dia membantu di bagian sosial. Orang Bali. Satu saat lewat teman yang saya rasa masih gadis. Dia bilang sama saya, itu gak gadis, itu duwe anak, itu sih bu, masuk. Tekan dia dari jalannya, coba dari jalannya tahu saudara-saudara, ini maaf masih gadis atau sudah menikah, mau abur, wis taruhan. Betul saudara, sudah menikah. Nek jalan orang sempoyongan, mungkin saudara bisa menebak. Mabuk. Atau kayak saya pernah sempoyongan, vertigo. Maka kadang-kadang kalau saya rasa kurang fit, saya tidak berdiri ya kalau diajak nyanyi. Jalannya orang ngamuk juga beda, saudara. Jalannya orang terburu-buru. Satu, jalan Raja Wali di udara itu mungkin akan lebih cetoh kalau saya hubungkan dengan Yesaya 40 ayat 31, saudara-saudara. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama ayat ini ya, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam perjalanan lama berharap ya, mendapat kekuatan baru. Ini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jalan Raja Wali di udara. Dia gak males karena mengepakkan seluruh kekuatan. Konsentrasi. Di tempat jauh, tinggi, sulit. Dia lakoni saudara-saudara. Tidak ada ceritanya Raja Wali. Balik mundur kesel lurus dengan matanya yang tajam. Disertai pengharapan, badai pasti berlalu. Disertai pengharapan, tujuan akan kurengkuh dengan selamat. Disertai pengharapan, aku ndak kat ini ceblok. Saudara, jalan Raja Wali di udara, gambaran dari jenengan saudara-saudara sekaliannya teguh. Tidak maju mundur. Lihat kiri kanan. Tidak tanya-tanya kemana-mana. Badai dilalui. Mana hidup yang tidak ada percobaan, saudara? Dilalui dengan riang gembira. Pantas Raja Wali dijadikan lambang negara kita. Coba Manu Emprit, saudara. Raja Wali
Mengepakkan sayapnya, artinya luas. Mengepakkan usaha, mengepakkan niat. Ada orang Kristen penuh Roh Kudus, niatnya tidak jelas, tidak punya niat untuk maju. Betul, saudara. Tidak punya niat untuk mengembangkan gereja. Yes. Tidak punya niat mengepakkan sayapnya untuk ekonominya sendiri. Hah? Apalagi kalau sudah kena pensiun, saudara. Sakit jiwanya, saudara. Jalan Raja Wali itu, dia selalu mengepakkan sayapnya yang kuat, mengepakkan niatnya, mengepakkan tujuannya. Saudara-saudara, sesulit apapun hidup, sekeras apapun tantangan, Musa pernah dalam nyanyian yang dia karang memperhatikan Raja Wali dan anak Raja Wali. Bagaimana anak Raja Wali itu diajari terbang, saudara. Induknya itu negelke. Dibiarkan anak Raja Wali itu diucul, lepas. Arahnya kemana? Wong masih baru belajar. Arahnya kemana, saudara? Ke bawah. Ya. Ayo mundak kelas, saudara-saudara. Lek ditakoni sing pinter, ojo henpen-henpen. Ya jelas ke bawah, saudara-saudara. Begitu mau jatuh, Raja Wali induknya itu langsung terbang, menyongsong. Dan anak Raja Wali yang hampir jatuh itu sekarang bertengger di atas punggungnya. Coba dia tidak mengepakkan sayapnya. Coba dia seperti banyak orang tua yang gini, jarge, biar pelajaran. Ada loh, saudara. Saya dalam kasus-kasus saya harus pelajari ya, kasus-kasus pastoral, psikologi. Ada ayah melukai hati anaknya. Anaknya masih umur 4 tahun. Ditaruh di atas tembok yang tinggi. Kamu lompat. Enggak apa. Lompat kan ada apa-apa. Lompat. Dia lompat. Begitu dia lompat, bapaknya itu mingser, jatuh. Nah, ini pelajaran pertama. Jangan terlalu percaya sama orang ya nak. Gendeng ya saudara ya. Tarsa stres itu bapak itu. Saudara. Pelajaran pertama. Bukannya baik, seumur hidup dia nggak percaya. Jangankan orang, bapaknya dia nggak percaya. Sampai Tuhan pun dia nggak percaya. Nah, tapi Raja Wali yang kita bicarakan tidak begitu. Dia kepakkan sayapnya. Dia sudah tahu perhitungannya. Begitu anak Raja Wali itu mau deprok di tanah, saudara. Crucial time. Induk Raja Wali langsung terbang mengangkat anaknya. Saya rasa orang Kristen Raja Wali juga seperti itu, saudara. Pada saat-saat yang genting, dia sangat berperan, saudara. Sangat berperan. Saat-saat genting itu nggak hanya terjadi di keluarga, nggak hanya terjadi di area personal life, juga terjadi di gereja, saudara. Saya selalu ketemu dengan orang-orang yang seperti Raja Wali ini, tepat. Tidak usah khawatir, Tidak usah khawatir, Itu jalan Raja Wali. Pantesan seorang Nabi Yesaya namanya berkata, saya suka terjemahan lama, orang yang berharap Tuhan. Dia seperti Raja Wali itu, terbang tinggi dan tidak lelah. Tidak lelah, saudara.
Ada? Pernah lihat Raja Wali terbang? Terus dia mampir di rest area kayak saudara? Ada? Tidak ada. Weh. Ya? Wah, kayak mandeki. Ya? Apalagi kalau pergi sama ibu-ibu ya. BBI, saya pergi ke Bali. Rest area lagi, saudara. Rest area lagi. Sama ibu-ibu urusannya 3S, saudara. Ya. Sopen, nguyu, shopping, belanja. Yang ketiga, syuting. Ndak kate ini Raja Wali turun di rest area, dikatakan tidak mengenal lelah. By the way, ada yang lelah, saudara? Ada yang lelah. Kita itu tergoda untuk menjadi lelah, saudara-saudara. Ya. Maaf, ini bukan ngersulur, tapi kesaksian. Di usia saya sekarang ini, saya punya banyak alasan untuk lelah, saudara-saudara. Ya. Lelah. Saya ini termasuk orang yang mobile, gerak. Dalam setahun, mobile saya itu, ada orang yang geleng-geleng kepala, kelihatannya santai. Ya. Periksa otak di Semarang, Vertigo, di SA ke Gatot Subroto, ya. Riwa-riwi ngajar di Cipanas, ya. Pergi ke balai berkuak di Kalimantan, pucuk Kalimantan Barat, terbang ke LA, balik lagi menjelang Natal, ngajar lagi, belum Bangil Jakarta Pekalongan tak furi, fur, ya. Sakit, melelahkan, periksa dokter melelahkan, saudara. MRI berapa kali, saudara? Di EKA, di MRI lagi, di Telogorjo di MRI lagi, di Gatot Subroto, lelah sebetulnya. Lihat obat belum, malas sebetulnya, saudara. Ngajar, ya. Ya. Tapi bukan lelahnya itu yang dilihat, saudara-saudara. Ya. Mahasiswa yang, Pak, jangan sampai nggak ngajar. Kaprok di pasca sarjana, teman saya Pendeta Robi Chandra. Terpaksa gue kasih ke lu nih bimbingan, walaupun tahu saya sakit. Soalnya sosiologi agama ahlinya cuma tinggal lu satu. Antropolog Nancy pindah ke Bali. Wah, enggak ada. Saya tuh kepingin istirahat sebetulnya. Tapi saya sadar kalau orang seperti saya biasa mobile, terus dibuat istirahat tadi, pasti sakitnya juga nambah, saudara. Ya? Lelah, masih ada aja. Dan Oktober nanti saya ke Amerika lagi mengajar di sebuah program baru yang dimulai oleh mantan mahasiswa saya, ya, Dr. Makmur Halim. Ya Pak, kami tunggu. Wah. Tapi jangan lelahnya itu, saudara-saudara. Ya, jangan lelahnya itu. Apa yang mau dicapai oleh Raja Wali itu, saudara-saudara? Ya, hunian yang baru untuk anak-anaknya. Hunian yang jauh dari iklim yang membahayakan anak-anaknya. Untuk itu dia taruhan, suknya
apapun harus dibayar. Nah, jadi orang yang seperti Raja Wali itu, berapapun harganya harus dibayar. Yang kedua, saudara-saudara, jalan ular di atas cadas. Apa hebatnya, saudara? Cadas itu kadangkala bergerigi. Cadas itu tidak roto, tajam. Apa yang dilakukan ular? Kenapa disebut jalan ular di atas cadas? Ya, perhatikan. Yang dilewati itu adalah celah-celahnya, saudara-saudara. Di cadas. Yang dilewati antara gerigi satu dengan cerdik. Orang yang cerdik nggak ngelabrak lada terus apa? Lego wis tak labrak. Bar tak labrak. Tante cerewet itu koyo ini stroke saiki. Waduh, saudara. Nggak gitu. Nah, untuk menyingkat waktu ya, Pengamsal bilang saudara-saudara, itu orang bodoh, saudara-saudara. Ya, jalan ular di atas cadas. Ya. Coba dengan cepat Amsal 18 mulai ayat 1 sampai 3. Ada orang yang cepat marah itu, saudara. Ya, nggak katanya ngenteni, gak serantan aku, wabrak. Ya, gimana orang yang tidak memperhatikan sektah ada celah, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang digambarkan seperti ular itu, dia cari celah, dia cari waktu, seperti gadis kecil di rumah Naaman, dia cari waktu. Tidak buru-buru, ada waktu. Nyonyanya pagi-pagi sudah di dapur. Gadis kecil ini menyapa, "Good morning, madam." "Selamat pagi, Bu Naaman. Kok sudah repot-repot pagi ini? Apa yang bisa saya banting? Apa yang bisa saya bantu, Nyonya?" Nggak nabrak tajamnya, ngerti saudara ya? Bagian yang tajam nggak ditabrak, cari celah-celah. Nah itu loh, itu gereja. Kalau gereja Tuhan nabrak mungkin sudah lama ditutup, saudara. Cari celah, cari satu saat waktu, banyak. Seperti waktu saya ke Kalimantan, gimana? Pertama, wah, didatangkan ilmu gelap. Pertama, saudara-saudara, wah, ada orang-orang yang disantet pertama. Cari celah apa, saudara? Ada kepala suku yang kerasuan, ada kepala suku yang didoakan hamba Tuhan. Akhirnya satu kampung di tempat yang saya kunjungi itu, saudara, agama itu cuma dua, saudara. 2 atau 3. Islam, dan GBI. Coba, GBI. Ada celah-celahnya. Tidak langsung tabrak. Bahaya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara. Ya, tadi jalan ular di atas jalan kapal di tengah laut. Nah, tidak ada waktu untuk kita periksa, tapi jalan kapal di tengah laut itu terjadi karena satu hukum, keseimbangan beras jenis kayu dengan beras berat jenis air laut, kudu seimbang. Banyak keseimbangan yang lain, saudara. Yang penting tidak bocor, tidak bocor. Keseimbangan, bahan yang berkualitas. Kalau tidak seperti itu, ya banyak yang dihadapi orang-orang walaupun Kristen, hamba Tuhan. Bocor ekonominya, bocor rumah tangganya, bocor iman anak-anaknya.
Majelis kok anaknya mualaf. Bocor hubungan suami istri. Lek sudah kayak gitu, saudara. Kapal itu sebentar lagi tenggelam. Bocor. Maka bocor, jangan dibiarkan, saudara. Jangan dibiarkan. Oh, enggak apa-apa, saya ini kan orang Pancasila, anak saya macam-macam agamanya, jangan gitu, saudara. Itu imanmu sudah bocor sebetulnya. Bocor. Jangan besar pasak daripada tiang. Bocor ekonominya. Bocor. Weh, kalau untuk persembahan per 10 gereja, ngiritnya bukan. Kadang-kadang Tuhan biarkan kebocoran terjadi. Tambal. Sehingga kau nggak terlibat pinjaman online dan pinjaman-pinjaman yang lain. Ekonomimu tidak bocor, saudara-saudara. Ada yang mengalami kebocoran ekonomi, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Ada yang mengalami kebocoran kasih di rumah tangga. Perbaiki. Jangan makin ngado, saudara-saudara. Istri di sini, suami di sini. Anak-anakmu di luar kota, kuliah, kerja. Kau amati imannya. Tanyain, kamu ke gereja mana? Gimana? Ada orang tua yang gak peduli. Anakmu nanti jadi mualaf kapok. Bocor-bocor itu. Ada perselisihan. Bicara. Hah? Jangan menengki, ya. Mau ada pendeta, ya. Semua diam kan. Akhirnya ada penyakit namanya mendem jeru. Macam-macam mendem jeru itu. Jantungnya luka, ginjalnya jangan. Ada mantu nggak seneng sama, mertua nggak seneng sama, panggil. Gini loh nyu. Sebaliknya. Ojo meneng tok menambahi luka, bocornya tambah besar. Ngomong langsung nggak mau, ngomong sama istrinya atau suaminya. Mau amamu yo, persis mak lampir, ngerti nggak gue? Waduh, tambah rukun atau tambah berantem, saudara? Tambah berantem. Cegah kebocoran itu. Maka kapal itu berjalan terus, saudara. Ya. Yang terakhir, saudara, jalan seorang laki-laki dan seorang perempuan, bicara tentang harmonitas, bicara tentang kerukunan, bicara tentang gereja Tuhan. Sakjane seperti itulah gereja dan mempelai perempuan. Saling pengertian, saling dialog, saling memuji, saling menyanjung. Ya. Ada istri hari pertama, wah senang sekali saja. Pagi-pagi suaminya buka pintu, bawa kopi, bawa roti bakar, bawa telur. Waduh, istrinya bilang apa? Pak, aku tersanjung Pak. Aduh, akankah setiap pagi engkau seperti ini? Ya enggak, Biku. Iki cuma contoh, mulai besok kamu yang melakukan. Walah geletek. Harmonis. Sedih saya saudara kalau ada suami istri gak rukun. Itu anak-anaknya jangan bawa harap rukun. Jangan bawa harap anak-anaknya mengikuti teladanmu beriman. Gak. Yang ada masuk pesantren karena kecewa sama orang tuanya. Yang ada jadi mualaf. Jalan, waduh, langsung memperhatikan dua orang ini. Waduh, yang perempuan tiba-tiba jatuh, diangkat. Sayang, hati-hati. Mendingan koko yang luka daripada kamu. Waduh, enak saudara.
Wis tuwek, podo diabetes, podo melakuni angel, jatuh. Neng di si motomu, ini, wah, sampai tua, saudara. Jalan seorang laki-laki dan seorang. Nah, satu ada lagi jalan yang tidak pantas dijadikan contoh, yaitu pada ayat 20 berbunyi demikian. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyekah mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat apa? Aku tidak berbuat jahat. Zaman pengamsal itu ada pepatah, seperti seorang konangan mencuri makanan. Saya dulu ingat waktu saya masih kecil, mama saya itu punya peraturan, tidak boleh makan makanan yang baru digoreng. Wah, saya paling suka saya kerupuk, gedang. Saya makan. Mama saya curiga. Ayo, makan ya. Saya baca. Oh enggak, sambil ngelapi mulutnya, tambah kentoro. Tambah kentoro lek dusta. Menyekah mulutnya. Itulah gambaran seorang wanita yang berzina. Merasa tidak apa-apa. Nah, seperti seorang konangan nyolong makanan dan menyekah. Enggak, aku enggak makan. Enggak. Dengan dia menyeka mulutnya, tambah konangan, saudara-saudara. Itu. Wah, itu digambarkan wanita yang tidak jujur. Digambarkan wanita yang menipu diri sendiri. Digambarkan orang yang tidak bisa dipercaya, saudara. Rumah tangganya tenggelam, hancur. Wanita seperti itu. Wah, di masyarakat tidak disukai. Di rumah jadi sumber bencana. Anak-anaknya niru, saudara. Anak-anaknya niru, tidak jujur. Tidak demikian rumah orang. Nah, di atas contoh-contoh tadi, saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 6. Coba dengan cepat. Yohanes 14 ayat 6. Inilah jalan yang harus kita tempuh, saudara-saudara. Yesus berkata, akulah jalan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang jalanmu adalah jalan Kristus menuju Bapa. Tak seorang pun. Kau sudah tempuh jalan itu sekarang. Serius. Jangan bocor. Jangan balik. Amin. Mari kita berdiri.